Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang gerak melingkar pada bidang vertikal. Ini masih ada hubungannya dengan dinamika partikel untuk gerak melingkar. Nah, contohnya sebuah ember berisi air diputar dalam suatu lingkaran vertikal dengan radius 1,2 meter. Berapa kelajuan minimum ember itu di titik puncak lintasan agar air tidak tumpah? Nah, kalau misalnya ada ember, kita isi air, kemudian kita putar embernya, berapa kelajuan yang harus kita berikan supaya air ketika berada di titik puncak ataupun terbalik, tapi airnya tidak tumpah. Nah, di sini yang perlu kita pahami, kita harus uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja pada ember ini. Yang pertama itu yang pasti ada gaya berat, arahnya ke bawah. Kemudian ada gaya tegangan tali yang arahnya juga ke bawah. Nah, kalau udah berhubungan dengan gerak melingkar, maka di sini gaya yang bekerja adalah gaya sentripetal, ya. Nah, kalau gaya sentripetal di sini arahnya itu selalu menuju ke pusat lingkaran. Maka sigma F sama dengan M kali V kuadrat per R. Nah, yang arahnya searah dengan gaya sentripetal itu arahnya positif. Maka di sini dua-duanya positif, W-nya positif, kemudian T-nya juga positif. Sama dengan M V kuadrat per R. Nah, syarat agar air tidak tumpah, ini dengan syarat bahwa tegangan talinya itu harus sama dengan 0. Artinya talinya itu serasa seperti tidak tegang, artinya seperti nggak ditarik gitu. Maka kalau tegangan talinya 0, kita dapatkan T-nya 0 sama dengan M V kuadrat per R. Ini sisanya M kali G. Maka M-nya ada satu-satu, ini bisa dicoret. Bisa dicoret, maka sisanya G saja. Atau G sama dengan V kuadrat per R. Nah, kalau ditanyakan V kuadrat sama dengan G kali R. Nah, G kali R itu di sini G-nya kita ambil 10 kali 1,2. Maka ini menjadi 12. Ya, untuk V kuadratnya 12. Kalau V maka dapatnya akar 12 meter per second. Atau kalau kita rasionalkan menjadi 2 akar 3 meter per second. Nah, ini khusus untuk ember, kalau berada di titik puncak, supaya airnya nggak tumpah, syarat yang harus dipenuhi, T-nya harus sama dengan 0. Oke, kita lihat ke contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya, suatu bola bermassa 5 kg diikat pada tali yang panjangnya 1 meter, tali diputar dengan kelajuan linier 4 meter per second, sehingga benda menempuh lintasan melingkar vertikal. Tentukan tegangan tali maksimum dan minimum. Nah, kalau misalnya ada bola yang dibuat berputar melingkar vertikal seperti ini, maka tegangan tali maksimum itu ada ketika benda tersebut berada di titik paling bawah, ya. Sedangkan minimum itu berada di titik paling atas. Nah, sebelumnya kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja ketika di atas dan di bawah. Nah, ketika di atas itu ada gaya berat, ya, yang arahnya ke bawah. Kemudian ada gaya tegangan tali juga yang arahnya ke bawah. Nah, ketika di bawah itu ada gaya berat arahnya ke bawah dan tegangan tali arahnya ke atas menuju ke pusat lingkaran. Nah, kalau seandainya kita cari
tegangan talinya itu, kita tetap menggunakan persamaan gaya sentripetal. Ya. Maka di sini sigma F. Nah, kalau kita tinjau yang di A dulu, sigma FA sama dengan mv kuadrat per R. Maka gaya yang menuju ke pusat lingkaran itu yang akan menjadi gaya positif. Nah, di sini kalau di titik A itu T yang menuju ke pusat lingkaran. Maka T bernilai positif sedangkan W-nya negatif. Maka kita dapatkan T sama dengan mv kuadrat per R. Nah, W-nya saya bawa ke seberang, langsung buat jadi mg. Nah, karena itu gaya berat. Maka di sini kita dapatkan M kali V kuadrat per R tambah G. Ya. Saya keluarkan M-nya, maka M nilainya 5, V kuadrat itu 4 kali 4 sama dengan 16 per 1 tambah nilai percepatan gravitasi 10, sehingga didapat 5 kali 26 ya, sama dengan 130 Newton. Nah, ini besar tegangan tali di titik A, di titik paling bawah. Sedangkan kalau tegangan tali di titik paling atas, ya, di titik ini, titik B, maka sigma FB sama dengan mv kuadrat per R. Nah, di sini gaya dua-duanya menuju ke pusat lingkaran, maka dua-duanya bernilai positif. Ya. T tambah W sama dengan mv kuadrat per R. Maka T sama dengan mv kuadrat per R kurang dengan W, atau mv kuadrat per R kurang mg. Nah, sama seperti tadi, M-nya bisa dikeluarkan. M V kuadrat per R kurang G. Nah, M-nya bernilai 5. V kuadrat 16 diper dengan radiusnya 1 kurang 10. Maka hasilnya adalah 5, 16 kurang 10, 6. Maka T di titik B itu sama dengan 30 Newton. Jadi ini nilai tegangan paling minimum berada di titik paling atas. Sedangkan tegangan maksimumnya berada di titik paling bawah. Contoh selanjutnya, sebuah mobil berikut penumpang bermasa 1000 kg melintasi jembatan layang yang melengkung vertikal ke atas dengan jari-jari kelengkungan 200 meter. Kasus yang pertama, jika mobil bergerak dengan kelajuan 20 meter per second, berapa besar gaya normal di puncak jalan? Kemudian, berapa kelajuan maksimum agar mobil tidak melayang? Nah, kita buat dulu diagram bebasnya. Kalau bentuk mobil seperti ini, dia berada di puncak, maka di sini ini termasuk gerak melingkar di luar lingkaran. Ya, kalau yang sebelumnya itu di dalam lingkaran, ini di luar lingkaran, maka di sini ada gaya yang bekerja itu ada gaya berat, kemudian ada gaya normal. Dua gaya yang bekerja di sini. Nah, untuk persamaannya itu masih tetap menggunakan persamaan gaya sentripetal. Sigma F sama dengan mv kuadrat per R. Nah, untuk mencari berapa besar gaya normalnya, kalau kelajuan 20, kita lihat di sini, arah gaya yang searah dengan arah gaya sentripetal itu W,
maka W-nya yang positif dikurang dengan N sama dengan M V kuadrat per R. Maka untuk mendapatkan N sama dengan, ini saya balik aja, W kurang M V kuadrat per R. Balik posisi. Ya. Maka di sini dapatnya Mg kurang M V kuadrat per R. Nah, M-nya masanya itu 1000 kali 10 kurang 1000 kali 200 kuadrat per dengan ini bukan 200, 20 kuadrat diper dengan 200. Jari-jari kelengkungannya 200. Maka kita dapatkan hasilnya 10.000 kurang. Nah, 1000 bagi 200 itu 5. Hasilnya 5 kali 400 itu sama dengan 2000. Ya. Maka hasilnya adalah 8.000. 10.000 kurang 2.000 itu sama dengan 8.000 Newton. Nah, ini besar gaya normal yang ditahan oleh jembatan ketika berada di puncak. Nah, untuk yang kedua, kelajuan maksimum agar mobil tidak melayang. Kalau syarat supaya tidak melayang itu, di sini gaya normalnya sama dengan 0. Karena kalau kita udah buat sama dengan 0, berarti mobilnya itu udah melayang dari jalan. Nah, maka untuk syarat maksimumnya ini sigma F sama dengan M V kuadrat per R masih sama. Kemudian W kurang N sama dengan M V kuadrat per R. Nah, di sini yang ditanyakan kelajuannya berapa. Nah, syarat kalau melayang otomatis dia tidak menekan lagi si jembatan. Berarti N-nya itu harus sama dengan 0. Ya, syarat melayang N-nya itu sama dengan 0. Maka kalau N-nya 0, di sini sisa W sama dengan M V kuadrat per R. Ya, dengan W itu sendiri adalah M kali G sama dengan M V kuadrat per R. Nah, karena sama-sama ada M, ini bisa kita coret atau bagi, maka V kuadrat sama dengan G kali R. V kuadrat sama dengan 10 kali R-nya itu 200. Maka V kuadrat sama dengan 2000. Kalau untuk V sendiri, ini akar dari 2000 itu sama dengan, kalau kita kecilkan menjadi 20 akar 5. Ya, V itu sama dengan akar 2000. Ini saya langsung buat saja V akar 2000. Ya, dapatnya 20 akar 5 meter per second. Ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.